Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia yang bermateri membaca dan mengenali unsur pembangun buku non-fiksi dan fiksi. Nah, materi pembelajaran kita hari ini ada di halaman buku paket halaman 276. Tujuan pembelajaran kita dapat menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Iya, sebelum kita membahas fiksi dan non-fiksi, kita harus mengetahui pengertian atau definisi dari membaca. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita dapat merengkuh dunia. Begitu banyak kata bijak yang menyarankan banyak membaca buku. Bukan sekedar membaca Facebook, SMS, dari berbagai ponsel pintar kita. Secara garis besar, buku yang kita baca dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Nah, artinya buku pelajaran atau buku-buku yang lain itu termasuk fiksi atau non-fiksi kah? Mari kita bahas satu persatu. Satu, fiksi. Buku fiksi adalah buku berisi cerita imajinatif yang dibuat untuk menghibur pembaca. Contohnya, kumpulan dongeng, kumpulan cerpen, novel, dan naskah drama. Adapun unsur-unsurnya terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu fiksi dari dalam atau dari fiksi itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu unsur yang mempengaruhi fiksi dari luar fiksi itu sendiri. Nah, artinya buku fiksi ini berupa buku-buku cerita yang bersifat imajinatif ataupun khayalan dari seorang penulis. Nah, ini tadi sudah dijelaskan yang biasanya untuk menghibur atau yang sering kalian kenal yaitu buku-buku dongeng, buku cerpen tadi juga, ataupun buku novel. Oke? Nah, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Untuk yang pertama ini adalah unsur intrinsik. A. Tema. Tema yaitu inti yang menjadi landasan cerita fiksi. Contohnya, tema persahabatan, perjuangan, bencana alam. Tema ini artinya maknanya ini lebih luas dibandingkan judul. Nah, contohnya seperti bencana alam. Kalau tema bencana alam, berarti kalau judul yang bisa kita angkat, banjir di Sumedang. Itu judulnya. Temanya yaitu bencana alam. Yang B, alur atau plot. Alur yaitu jalan cerita. Maksud Bapak ini jalan ya, bukan jalinan. Jalan cerita dari perkenalan, konflik, dan sampai ke klimaks maupun dia pemecahan masalah. Nah, alur dapat berupa alur maju, mundur, dan campuran. Nah, kalau yang kita ketahui alur maju, berarti dia menceritakan masa yang akan datang. Contoh, Bapak menulis sebuah cerita, yaitu cerita anak umur 7 tahun. Lalu Bapak menceritakan dia waktu masa SD, SMP, SMA, kuliah, dan sampai dia ke jenjang pernikahan. Itu namanya alur maju. Dia terus maju alurnya. Sedangkan alur mundur ini ya kebalikannya, yaitu menceritakan masa lalu atau flashback. Contoh, Bapak membuat sebuah cerita, yaitu sebuah cerita seorang remaja, lalu dia mengingat masa lalunya waktu dia masih kecil, masih
anak-anak ataupun dia mengingat masa dirinya waktu dia masih SD. Nah, sedangkan dia sekarang yang Bapak buat ini ceritanya ada pada tingkat SMP. Nah, dia menceritakan masa lalu dia atau flashback. Itu namanya alur mundur. Sedangkan alur campuran, dia menceritakan masa yang akan datang dan masa yang lalu. C. Amanat. Amanat yaitu pesan moral. Artinya, dalam sebuah cerita itu ada pesan ataupun amanat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, pesan moral ini bisa salah satu contohnya, sayangilah orang tuamu. Ini merupakan pesan moral. Masih banyak juga pesan-pesan moral di dalam sebuah teks ataupun cerita. D. Sudut pandang. Sudut pandang yaitu posisi penulis dalam karyanya. Seorang penulis dapat menjadi tokoh utama. Menggunakan kata ganti aku, artinya ketika dalam sebuah cerita ada kata aku, artinya teks tersebut atau cerita tersebut adalah tokoh utamanya. Atau berada di luar tokoh, menggunakan kata ganti dia. Nah, kalau ada di dalam teks menggunakan dia, berarti itu di luar tokoh untuk sudut pandangnya. Latar. Latar ini dibagi menjadi 3. Tempat, waktu, dan suasana. Kalau tempat, sudah pasti di sekolah, di rumah, di mall, di les, bimbel, dan lain-lain. Kalau waktu, ini banyak. Pukul 8, sore hari, hari ini, subuh, pada zaman dahulu, dan lain-lain. Kalau suasana, ini bisa juga ini menyeramkan, menegangkan, gembira, sedih. Itu namanya suasana. Lanjut F. Tokoh. Tokoh yaitu para pelaku dalam cerita. Tokoh dapat dibagi menjadi protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis ini adalah tokoh baik. Antagonis ini adalah tokoh jahat, sedangkan tritagonis ini adalah tokoh penengah atau tokoh bijaksana. G. Gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu cara penulis menyajikan karyanya. Nah, contohnya, pada cerita fiksi yang disajikan dengan bahasa gaul atau bahasa sehari-hari, dan ada juga menggunakan bahasa baku. Artinya, di dalam sebuah cerita, bahasanya menggunakan bahasa sehari-hari kah, bahasa gaul kah, atau bahasa baku. Itu namanya gaya bahasa. Atau juga bisa menggunakan majas. Nah, pada umumnya, unsur ekstrinsik buku fiksi adalah latar belakang pengarang, keadaan sosial, budaya, politik, ketika buku itu ditulis. Nah, selanjutnya, nomor 2, non-fiksi. Non-fiksi berbeda dengan buku fiksi. Buku non-fiksi berisi fakta dan informasi, bukan bersifat imajinatif. Artinya, buku fiksi ini bersifat ilmu-ilmu pengetahuan dan tidak bersifat khayalan atau imajinasi seseorang. Contoh buku non-fiksi adalah buku pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPS, bisa juga IPA, dan lain-lain. Adapun unsur-unsurnya antara lain informasi atau pengetahuan yang disajikan melalui uraian materi, grafik, tabel, dan bagan. Artinya, buku non-fiksi ini adalah buku-buku yang berupa fakta. Ada ilmu pengetahuan di dalamnya. Sudah ada mungkin observasi ataupun pengamatan ataupun penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Itu namanya non-fiksi.
Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He's my Superman. He wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Kesimpulan, unsur intrinsik fiksi yaitu tema, alur, amanat, sudut pandang, latar, tokoh, gaya bahasa. Ekstrinsik yaitu latar belakang pengarang, keadaan sosial, budaya, dan politik. Unsur buku non-fiksi yaitu informasi dan pengetahuan yang disajikan melalui uraian materi, grafik, tabel, dan bagan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang paham atau tidak mengerti, boleh bertanya pada gurunya saat konsultasi atau boleh bertanya di aplikasi Discord, yaitu di kolom pembahasan diskusi. Oke, sampai jumpa.